Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali lagi di dalam Sekar semakin dekat dengan Kristus. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam sorga, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh menikmati setiap anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga mau menyerahkan hidup kami di bawah pimpinan kasih Tuhan, memberkati setiap pekerjaan atau setiap hal yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini. Biarlah semua yang kami lakukan senantiasa mempermuliakan hati Allah. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan tentang karunia bahasa roh yang disebutkan di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai yang ke-8. Karunia ini adalah salah satu dari berbagai karunia yang berasal dari Allah yang diberikan kepada para murid, bahkan kepada orang-orang percaya pada saat itu. Kita melihat bagaimana kita dapat mengerti dan menggunakan karunia ini dengan bijaksana dan hidup dengan hidup sebagai orang percaya. Pertama-tama Bapak Ibu sekalian, saya mengajak bagaimana kita memahami akan karunia roh itu sendiri. Pemberian roh untuk kepentingan bersama ini, atau kita bisa mengenali bahwa bahasa roh ini yang tercatat di dalam Korintus ini berbicara bahwa setiap karunia diberikan kepada orang percaya yang percaya kepada Allah, dan pemberian dari karunia roh ini bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi kepentingan bersama, di mana kita melihat bahwa setiap orang percaya diberikan karunia yang berbeda-beda sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah kepada orang percaya. Kalau kita berbicara tentang bahasa roh ini, karunia berbahasa roh, kita akan mengingat hari Pentakosta yang sudah kita lewati bersama dan kita menikmati bagaimana Allah berkarya menyatakan Roh Kudus-Nya di antara murid-murid, bahkan kepada para orang-orang yang percaya pada saat itu, di mana mereka melihat karya Allah yang besar dan mereka juga berbahasa dari berbagai bahasa, menyampaikan Injil Allah di berbagai bahasa. Pengalaman rohani di mana seorang diberi kemampuan oleh Roh Kudus di sini berbicara dalam berbagai bahasa, tentunya dalam hal ini bahasa yang tidak dapat kita mengerti atau tidak dapat dimengerti oleh orang lain, kecuali Allah sendiri yang mengartikannya kepada kita sebagai orang percaya. Tujuan dari karunia ini adalah untuk berkomunikasi dengan Allah, memuji Allah, dan tentunya untuk kepentingan pelayanan dan pekerjaan Tuhan, untuk menyampaikan kabar Injil Allah di tengah-tengah dunia. Karunia berbahasa roh ini tidak hanya diberikan dengan sembarang orang, tetapi Allah memberikan kepada orang yang benar-benar dan sungguh-sungguh dipakai oleh Allah. Karunia bahasa roh ini adalah hasil dari kuasa Allah yang bekerja melalui Roh Kudus. Kita harus juga bersyukur dan mengakui bahwa karunia ini diberikan kepada kita sebagai anugerah.
Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengetahui bahwa karunia berbahasa roh ini adalah karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, tentunya kita harus menggunakan karunia ini dengan sangat baik. Karena tentunya hal ini tidak diberikan kepada setiap orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menggunakan karunia bahasa roh ini haruslah dengan baik, di mana tujuan dari bahasa dan karunia roh ini diberikan kepada orang percaya, yaitu untuk membangun tubuh Kristus. Di mana kita tahu bahwa karunia itu diberikan kepada setiap orang dengan bermacam-macam, dengan rupa yang berbeda-beda, tetapi tujuannya sangat jelas, yaitu untuk memuliakan Allah. Maka apabila saat ini kita melihat bahwa karunia itu diberikan oleh Allah kepada kita sebagai anugerah, maka kita harus mempergunakannya dengan baik, dengan bijaksana. Dan terutama kita membangun tubuh Kristus, di mana kita saling membangun satu sama lain di tengah-tengah karunia yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tubuh Kristus terdiri dari berbagai anggota tubuh. Maka di tengah berbagai anggota tubuh yang ada, maka setiap kita masing-masing diberikan karunia yang berbeda-beda. Dengan karunia itu, mari kita bersama-sama membangun gereja Tuhan, membangun dan memberitakan firman Tuhan sesuai dengan misi dan visi Allah kepada kita. Tidak ada karunia yang lebih atau lebih rendah dari yang lain. Kita harus menghargai, kita harus menghormati, dan kita saling melengkapi satu sama lain. Kita bekerja sama sebagai tubuh Kristus untuk mencapai keutuhan dan kesempurnaan dalam karunia-karunia Allah yang diberikan kepada setiap kita oleh Allah kepada kita sebagai orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, karunia bahasa roh adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang percaya, kepada kita sebagai murid-murid yang dikasihi oleh Tuhan. Maka tentunya kita harus mempergunakan karunia bahasa roh itu dengan sangat baik, dengan bijaksana, dan tentunya takut akan Tuhan. Penting bagi kita untuk mengakui bahwa karunia bahasa roh ini diberikan oleh Allah secara cuma-cuma kepada orang yang dipakai oleh Allah. Dan kita harus tahu bahwa sumber dari yang memberikan karunia Allah ini adalah Allah sendiri. Maka kita harus dengan penuh hormat mempergunakannya dengan baik. Bahasa roh dipakai oleh Allah untuk menyatakan setiap kejadian-kejadian yang Allah nyatakan di tengah-tengah dunia. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, pergunakan setiap karunia yang Allah berikan kepada kita dengan baik. Karunia bercakap-cakap, karunia bernubuat, karunia-karunia yang lainnya yang tentunya untuk mengabarkan kasih Allah di tengah-tengah dunia. Kiranya hal ini menjadi satu doa bagi kita terhadap setiap karunia yang kita miliki, yang Allah berikan kepada setiap kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam sorga, kami bersyukur ya Tuhan, di pagi hari ini kami diingatkan kembali mengenai bagaimana kami menggunakan karunia yang diberikan Allah kepada kami dengan baik dan bijaksana. Karena Allah memberikan sebuah karunia itu bukan untuk kepentingan pribadi kami, tentunya untuk membangun jemaat Allah di dalam pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Berkaryalah setiap kami agar kami bisa menyatakan kasih Allah di tengah-tengah dunia melalui setiap karunia yang Allah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.